Bapak Ibu Saudara semuanya, di dalam Mazmur 84 ayat yang 11 di sana dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu Saudara semuanya, sekalipun saat ini kita diizinkan kembali oleh Tuhan untuk kita beribadah online, bila tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa rindu kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita tetap terus tinggal di dalam rumah Tuhan. Kita mau buka hati kita saat ini. Kita mau luaskan Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau tinggikan Engkau selalu. Dimanapun kami berada, kami mau muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang terbesar dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang senantiasa tercurah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan. Dan kami mau luaskan Roh Kudus untuk tetap bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sehingga di dalam setiap hal yang boleh kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami, pada saat Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami, dengan kuat kuasa-Mu Engkau terus menuntun, mengajar, mendidik, mengajar kami untuk kami terus hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, dan kami percaya anggur baru-Mu, minyak urapan-Mu akan Kau curahkan bagi seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuat kuasa-Mu. Dan bila segala pujian, hormat, kuasa, keagungan, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemasyuran, kejayaan hanya bagi kerajaan-Mu. Dan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, kita percaya bahwa anggur baru itu senantiasa tercurah dalam setiap kehidupan kita. Dan bila minyak urapan yang dari Tuhan itu memenuhi setiap kita pribadi lepas pribadi, dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan percaya urapan Tuhan, kuasa Tuhan akan memenuhi kita semua. Anggur baru tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibakar.
Shalom, Bapak Ibu Saudara, pemirsa, puji Tuhan, kita bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen harus juga menjadi contoh dan teladan dalam ketaatan, mengikuti aturan pemerintah tentang PKM yang dimulai tanggal 3 hingga 20 Juli ini, sehingga ibadah kita kembali melalui ibadah online, khususnya Jemaat GBIS Jawa Timur Ratan. Puji Tuhan, hanya metode aja cara ibadah, tapi kita tetap semangat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum segala sesuatu kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, Engkau tetap memberikan kesempatan kami walaupun dengan ibadah online, tapi biarlah kuasa-Mu sendiri dinyatakan, roh-Mu, kasih-Mu, karunia-Mu, urapan-Mu atas kami semuanya. Ada sukacita, ada kuasa yang mengalir, yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, juga penyembahan, naik di hadapan Tuhan, berkenan di hati-Mu, dan kami sekarang rindu mendengar firman sabda-Mu, yang memberikan kami peneguhan, penguatan, pengajaran. Kami terus dikuatkan roh iman kami, dibentuk karakter kami, supaya berkenan lebih dan lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus surapi setiap kami semuanya, baik hamba-Mu bencana tanah liat ini maupun sidang jemaat, dimanapun berada, atau pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan firman Tuhan secara online ini, diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang hari ini saya berikan tema, judul ya, yang setia yang menjadi kesaksian. Oke ya, oke, sekali lagi saya ulangi, yang setia yang menjadi kesaksian. Ya, minggu ini saya ingat sudah 4 kali tema kesetiaan. Ya, ini minggu keempat di mana sidang jemaat GBIS Jawa Timur Ratan menerima berkat firman Tuhan dengan tema kesetiaan. Ya, hari ini yang setia yang menjadi kesaksian. Saya ambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6, saya akan membacakannya. Mari silahkan dipersiapkan Alkitabnya. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari. Kuasinya ya. Darius seorang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, kisah yang barusan kita baca adalah ketika Daniel ada di pembuangan sejak dia dibuang di Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, kemudian dilanjutkan Raja Belsasar, kemudian saat ini yang kita baca dia ada di pemerintahan Darius, dan nantinya sesudah pemerintahan Darius dia masih juga ada di pemerintahan Raja Kores. Luar biasa.
Ada 4 masa pemerintahan raja di mana Daniel seluruhnya dipercayakan jabatan yang sangat tinggi untuk kerajaan itu. Nah, ada hal yang sangat luar biasa di sini. Mengapa itu terjadi pada diri Daniel? Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, figur Daniel ini menjadi profil yang menjadi teladan yang luar biasa bagi kita semuanya pada masa kini tentunya. Nah, kita belajar, saya dapati ada 2 kunci, 2 hal yang mengapa Daniel mampu menjadi orang yang sedemikian luar biasa. Pertama di ayat 4, saya akan bacakan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, memiliki roh yang luar biasa, dalam bahasa Inggrisnya excellent spirit. Bapak Ibu Saudara, memang Alkitab menyatakan setiap pahlawan-pahlawan iman, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, mereka diurapi Roh Kudus dari sejak perjanjian lama. Bagaimana? Taruhlah ada Musa, ada Yosua, ada zaman hakim-hakim, Simpson, Gideon, dan sebagainya. Orang-orang yang sangat luar biasa. Dan kini Daniel, sebelumnya ada Sadrach, sampai Abednego, Bapak Ibu Saudara, tentunya tidak lain dan tidak bukan, karena ada urapan Roh Kudus, urapan yang luar biasa memimpin hamba-hamba Tuhan ini. Kita lihat juga ada Daud, ya, orang-orang yang luar biasa. Nah, mereka tentunya punya pola kehidupan menjaga persekutuan dengan Tuhan. Mungkin memiliki gaya-gaya yang berbeda, mungkin memiliki tipe-tipe tipikal, ya. Kalau Daud suka dengan bermazmurnya, dengan main musiknya. Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi, ya. Musa dengan kepemimpinannya dalam peperangan, ya. Gideon juga. Nah, mereka tidak akan pernah mungkin bisa melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar ini, kecuali satu hal, ada roh Allah yang besar, roh Allah yang lebih besar dari segala kuasa, segala roh yang ada dalam hidup mereka. Nah, kita semuanya jemaat Tuhan pada masa kini, Tuhan sudah sediakan roh yang luar biasa. Gereja kita menganut gereja yang bercirikan Pentakosta. Kita percaya Roh Kudus tidak dicurahkan hanya sekali dan berhenti 2000 tahun yang lampau di loteng Yerusalem. No. Sampai sekarang pun Roh Kudus tetap berkarya nyata atas kehidupan kita semuanya, gerejanya. Ketika kita percaya penuh, menyerahkan hidup kita penuh, mengandalkan kepada Tuhan sepenuhnya, dan Tuhan berikan kuasanya atas hidup kita. Dan itulah yang memampukan kita melakukan hal-hal yang besar. Tuhan menyediakan kita orang-orang yang percaya. Ingat, sekali lagi syaratnya adalah orang-orang yang percaya. Kepada mereka Tuhan curahkan kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daniel ini juga hampir sama seperti ketika Yusuf di Mesir. Ketika Tuhan berikan urapan karunia, memampukan, menafsirkan mimpi-mimpi Firaun, sehingga Firaun mengatakan, "Wih, ini ada orang yang luar biasa, ada roh para dewa yang ada padanya," gitu ya. Nah, Firaun belum mengenal Tuhan, tetapi Yusuf membuktikan bahwa oleh karena roh Allah yang ada dalam diri Yusuf, Tuhan memampukan dia untuk menerima hikmat yang luar biasa, menjadi penguasa di Mesir. Bapak Saudara, ciri pertama, rahasia pertama, kunci pertama yang dimiliki oleh Daniel adalah dia memiliki roh yang luar biasa. Dan kita pun Tuhan berikan Roh Kudusnya tinggal dalam hidup kita. Apakah kita memberikan kesempatan dalam ruang-ruang hidup kita, dalam setiap hari kita, untuk dipimpin Roh Kudus? Itulah yang menjadi kekuatan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Ini yang menjadi ciri yang luar biasa yang saya temukan dalam hidup Daniel. Mari kita baca di ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Perhatikan, saya bacakan selanjutnya. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, kunci yang kedua ini yang membuat Daniel orang yang betul-betul orang istimewa, orang luar biasa adalah dicatat dalam Alkitab ayat ini, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Beberapa pertemuan ibadah sebelumnya saya sudah jelaskan definisi setia, arti kata setia ini Bapak Ibu Saudara, faithful, trust. Dalam bahasa Yunani-nya pistos, pistu. Akar katanya adalah pistos. Iman, percaya. Artinya dapat dipercaya. Setia itu pertama dapat dipercaya. Dan kemudian dapat diandalkan. Kemudian juga dapat dipertanggungjawabkan. Jujur, benar perbuatannya, itu setia. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang dimiliki Daniel. Dia memiliki kesetiaan dalam karakter hidupnya. Terbukti, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca dalam kitab Daniel ini, 4 periode kerajaan dari Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, Raja Darius, Raja Kores, mereka mempercayakan jabatan yang sangat tinggi kepada Daniel. Artinya orang ini adalah orang yang dapat dipercaya. Baik kejujurannya, hikmatnya, baik dalam hal segala kinerjanya, kecermatannya, dia dapat diandalkan semuanya, kedisiplinannya, baik dalam pemerintahan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sesama teman, pejabat, kepada bawahan, kepada atasan, dia sangat bisa dipercaya. Inilah yang menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Daniel adalah orang yang setia. Setia artinya tadi sudah saya sampaikan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatan dan perkataannya. Nah Bapak Ibu Saudara, justru, nah ini, orang yang seperti Daniel bukan tanpa masalah. Ya, orang percaya, sudah melakukan, sudah hidup dengan kesetiaan, kejujuran, ada saja. Zaman Daniel ini sudah terbukti ada banyak musuh, ada banyak lawan. Diceritakan di Daniel 6, para wakil-wakil raja jumlahnya 120, para pejabat tinggi di atasnya ada 3 termasuk Daniel, artinya ada 2 yang lainnya. Ini sepakat bersekongkol untuk membuat satu jebakan yang luar biasa. Jebakan pemerintahan, jebakan undang-undang, bahkan memanfaatkan kelengahan raja sehingga mengarah kepada Daniel yang harus dilenyapkan. Daniel harus dihabisi. Daniel ini membuat iri mereka karena karirnya begitu luar biasa, terus naik. Orang-orang yang lain, pejabat yang lain iri. Nah, ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang senantiasa ingin menembak orang-orang benar, orang-orang jujur, orang-orang yang setia, itu menjadi sasaran tembak bagi orang-orang dunia. Ya. Mereka ingin menjatuhkan orang-orang benar. Nah, oke. Yang jadi pelajaran adalah kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari punya
kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Namun senantiasa ingatlah supaya itu semuanya tidak menjadikan batu sandungan bagi orang-orang percaya, supaya orang di luar Tuhan jangan mempermalukan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak, artinya saralat, supaya kita tidak mempermalukan Tuhan. Mungkin dengan sikap kita, ada orang Kristen yang didapati tidak jujur, ada orang Kristen yang tidak benar dalam kehidupannya. Nah, itu menjadi batu sandungan. Tetapi Daniel betul-betul menjaga. Tadi dijelaskan baik dalam hal pemerintahan, dalam hal kelakuan, dalam hal berbagai bidang hidupnya. Dia menjaga betul dengan arti kata setia tadi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi, arti kata setia apa? Dapat diandalkan, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang dia lakukan walaupun ada resikonya. Ada resikonya. Nah, kemudian karena keirian, kebencian orang-orang yang rindu melenyapkan Daniel, mereka membuat trik begitu rupa, strategi begitu rupa, dengan alasan hukum yang sudah disahkan raja, maka Daniel yang tidak mau menyembah dewa yang diciptakan oleh raja itu, dia harus dihabisi. Tiba waktunya pada saat pengumuman hari H, jam J, gitu ya. Barang siapa yang tidak menyembah patung yang sudah ditentukan oleh raja, maka dia harus dihukum mati. Didapatilah Daniel tidak mau menyembah dewanya raja. Ini jebakan yang luar biasa. Nah, karena para lawan ini sangat membenci Daniel, didapatilah celah. Nah, perhatikan ya, didapatilah celah untuk menghabisi Daniel. Mereka memandang bahwa ibadah Daniel, doa-doa Daniel, iman Daniel itulah kelemahannya. Ini titik di mana dia bisa dihancurkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang boleh melihat itu sebagai titik lemah. Tetapi ingat, itulah yang justru menjadi titik kekuatan orang percaya. Justru itu harus dipertahankan. Bagaimana Daniel dikatakan dia setia, dia menjaga ibadahnya, dia tetap terus tekun berdoa, sehingga para lawan mengatakan, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bapak Saudara, saya begitu rindu bahwa kata-kata ini terus digaungkan mungkin oleh banyak orang, banyak lawan kepada orang-orang Kristen masa kini. Ya, harusnya justru sebanyak mungkin kata-kata ini digaungkan oleh orang-orang di luar sana kepada orang-orang Kristen. Waduh, ini orang-orang ini begitu setia beribadah, begitu setia menyembah Tuhannya. Nah, begitu harusnya, memang harus seperti itu. Itulah titik kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan apa? Amin, ya. Justru kita harus memiliki titik-titik kekuatan seperti itu. Setia dalam peribadahan, setia berdoa, setia rajin membaca Alkitab, menyembah Tuhan, walaupun ada resikonya. Nah, saat ini memang kita beribadah tidak melakukan ibadah konsep atau ibadah tatap muka langsung di gereja. Ya, ini bukan tantangan, bukan ancaman, Bapak Ibu Saudara. Ini hanya pemerintah memberikan aturan, arahan, bukan melarang ibadah, tetapi hanya mengatur tata caranya demi menjaga penularan, perkembangan pandemi yang memprihatinkan hari-hari ini. Tapi kita toh tetap bisa beribadah walaupun beribadah online. Nah, dalam poin ini kita harus terus belajar memiliki titik kekuatan seperti yang Daniel lakukan.
ketika orang-orang ini mengancam dengan dalih undang-undang bahwa Daniel harus dihukum mati, demi didengar Daniel, dalam bagian ayat lain dikatakan demi didengar Daniel akan aturan itu yang mengancam nyawanya, maka apa? Dia lari kepada Tuhan, lari kepada Allahnya, bukan lari kepada raja. Percuma dia lari kepada raja, toh itu undang-undang tidak bisa dirubah. Tapi dia tahu kemana dia harus lari, Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa? Kepada Allah yang hidup, Allahku dan Allahmu semuanya, Bapak Ibu Saudara. Jangan lari dari kenyataan, tapi larilah kepada Tuhan. Belajar di saat-saat genting. Ada ancaman-ancaman di mana-mana. Covid memang ancaman. Bagian kita menjaga protokol kesehatan. Tetapi ada hal-hal, ada situasi-situasi, kondisi-kondisi, ada banyak hal, ujian-ujian, ada banyak titik-titik kritis dalam kehidupan ini, di mana kita tidak bisa lari kemanapun, kecuali satu tempat yang kita bisa lari padanya, dan Tuhan menyediakan kuasa, menyediakan keselamatan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya pribadi, saya punya Tuhan Yesus, di mana saya bisa lari setiap hari saya, setiap masalah saya, setiap titik-titik kritis dalam kehidupan saya. Saya hanya punya satu tempat untuk lari, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan Yesus sebagai tempat pelarianmu yang utama. Apapun situasi kehidupan, keberatan, sekritis apapun, yang percaya katakan amin. Yes, oke, puji Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, berikutnya, kesetiaan menghasilkan kesaksian. Nah, ini yang saya arah sebagaimana judul tema pertama tadi ya, yang setia, yang menjadi saksi Tuhan. Mari kita baca ayat 27 dan 29 dalam Daniel 6. Saya bacakan. Ini kata-kata dari Darius setelah melihat mujizat Daniel selamat dari singa. Ayat 27 mulai. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu Saudara, arti kata nama Daniel adalah Allah adalah hakimku. Ya, tadi saya sambung ya, Allah adalah hakimku. Sehingga pada ujian yang begitu berat sekalipun, yang mengancam nyawanya, dia lari kepada Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah nama Tuhan dimuliakan. Darius, raja besar dan paling berkuasa pada zaman itu, dia mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Sehingga dia putuskan aturan yang membatalkan aturan sebelumnya, dan Allahnya Daniel yang harus disembah di seluruh bumi. Allah yang berkuasa kekal selama-lamanya. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi atas Daniel ini tercatat Bapak Ibu Saudara dalam sejarah kehidupan ribuan tahun, bahkan sampai sekarang menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagaimana kesetiaan Daniel ini mengakibatkan kemenangan, kemuliaan nama Tuhan. Kerajaan satu kerajaan yang besar diperkenalkan kepada Allahnya Daniel. Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan zaman sekarang harus tetap memiliki roh yang luar biasa, setia, tekun beribadah, peka terhadap panggilan Tuhan. Sekaligus kita memiliki karakter yang setia.
karakter yang bisa dipercaya, karakter yang bisa diandalkan, karakter yang bisa dipertanggungjawabkan dalam seluruh kehidupan kita. Dan akhirnya justru ada orang yang walaupun mengincar, mengancam, menjatuhkan kita anak-anak Tuhan, kita membalikkan keadaan itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah yang harus terjadi atas kehidupan kita. Miliki roh yang luar biasa, miliki karakter yang setia, dan kita akan menjadi kesaksian kemuliaan nama Tuhan. Para pemirsa dan khususnya jemaat GBIS Jawa Tinderatan, hari ini saya tantang, saya ajak semuanya, jadilah orang-orang yang setia, jadilah orang-orang yang menghasilkan kesaksian hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan apa? Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Karena ini minggu pertama, silakan jemaat Tuhan mempersiapkan perjamuan. Kemudian juga roti perjamuan silakan dipersiapkan. Oke, perjamuan kudus punya makna bahwa kita semuanya oleh pengorbanan Yesus sudah diselamatkan. Dia yang sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau, menjadi jalan keselamatan, mengampuni dosa kita, menyucikan hidup kita, membebaskan kita dari setiap kutuk, hukuman, neraka kekal. Kita dipindahkan, diperbaharui, mendapatkan kehidupan kekal surgawi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita bahwa hidup kita sudah menjadi satu dengan tubuh Kristus. Hidup kita menyatu dengan hidupnya Tuhan, dan hidup kita juga dalam dunia ini menjadi satu tubuh Kristus, kesatuan orang-orang percaya. Kemudian perjamuan kudus juga mengingatkan kita bahwa kita harus mengemban amanat agung, memberitakan kematiannya, pengampunannya di bumi ini. Dan saudara-saudaraku, Bapak-Ibu Saudara, perjamuan kudus mengajar kita yang percaya bahwa darahnya adalah darah yang memiliki sumber kuasa keselamatan. Oleh sebab itu, sebelum makan perjamuan, menerima perjamuan baik roti dan anggur ini bukan roti dan anggur biasa, kita berdoa dan percaya. Saya bacakan dulu 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Mari kita angkat tubuh Yesus ini tinggi. Mari kita seajak sebaiknya kita berdiri semua, walaupun Anda di rumah. Kita hormati perjamuan kudus ini di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bapak Ibu Saudara percaya ini tubuh Kristus yang sudah dipecahkan untuk keselamatan kita, pengampunan dosa kita, dan kita menerima hidup kekal surgawi dari sekarang sampai selamanya. Mari kita siap untuk kita memakannya bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus kami terima tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat darah Yesus ini. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 25 sampai dengan 26. Demikianlah juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematianku sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, percayakah bahwa ini darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita, menguduskan hidup kita, bahkan menjadi jalan keselamatan itu, menyediakan kuasa, kesembuhan dalam setiap sakit dan penderitaan kita. Kita percaya, kita semuanya katakan dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya darah-Mu. Kami siap terima. Haleluya. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur untuk setiap peribadahan, bahkan peribadahan dengan cara online ini, kiranya tetap menjadi berkat, kekuatan, sukacita setiap kami, peneguhan. Kami harus memiliki roh yang luar biasa, yaitu urapan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami harus memiliki karakter yang setia, seperti yang Kau kehendaki, sebagaimana yang dinyatakan oleh hamba-Mu Daniel. Ini menjadi didikan bagi kami semuanya, supaya kami menjadi hidup, memiliki hidup karakter yang setia di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan kami menghasilkan kesaksian yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terjadilah atas kehidupan jemaat Tuhan, setiap pemirsa, khususnya jemaat GBIS Jawa Tinggiratan. Angkatlah kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat. Biarlah berkat, rahmat, kasih, anugerah Tuhan dicurahkan atas hidup kita semuanya. Diberkatilah engkau dengan berkat jasmani dan rohani. Diberkatilah engkau dengan berkat damai sejahtera sukacita. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, studimu, masa depan. Diberkati ekonomi dan keuangan. Diberkatinya engkau dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dijauhkannya engkau dari segala sakit penyakit, kecelakaan, bencana, dan kejahatan. Diberkatilah engkau untuk menjadi berkat dimanapun berada. Biarlah rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus melingkupi menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah berdoa, percaya diberkati, katakan bersama-sama haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cukup sekian. Tuhan memberkati, sampai ketemu di acara berikutnya. Amin.